Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Musiana dengan NIM 120322020 akan mempresentasikan grafis yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari manajemen proyek TIK. Jadi maksudnya itu adalah manajemen proyek TIK itu adalah suatu pendekatan yang terencana untuk merencanakan, melaksanakan, juga mengendalikan proyek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, biaya yang ditetapkan, dan kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik manajemen proyek TIK. Jadi yang pertama itu ada unik dan sementara. Nah, maksudnya unik dan sementara itu unik karena setiap proyek itu punya tujuan dan hasil yang berbeda. Nah, untuk sementaranya ini karena tenggat waktu yang diberikan itu juga berbeda, dimulai dari perencanaan hingga selesai. Yang kedua itu ada multidisiplin. Jadi proyek TIK itu melibatkan banyak ilmu. Nah, seperti contohnya ada teknologi, manajemen, keuangan, dan SDM. Nah, ilmu ini itu bekerja sama untuk mencapai tujuan dari proyek itu. Terus yang ketiga itu ada berorientasi pada tujuan. Nah, maksudnya itu proyek TIK itu punya tujuan yang spesifik yang harus dicapai. Seperti contohnya itu untuk pengimplementasian sistem baru atau pengembangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya itu ada perubahan yang dinamis. Jadi lingkungan dari proyek TIK itu sering berubah dengan cepat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang berubah dengan cepat juga. Jadi sebagai manajer proyeknya itu juga harus adaptif dan selalu siap menghadapi perubahan yang ada. Yang terakhir dari karakteristiknya itu ada stakeholder yang beragam. Jadi proyek TIK itu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, seperti klien, pengguna akhir, penulis, dan juga tim manajemen. Nah, yang semuanya itu harus terkelola dengan baik. Kemudian itu ada jenis organisasi di manajemen proyek TIK. Yang pertama itu ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini itu punya struktur yang dibagi berdasarkan fungsi atau departemennya. Nah, contohnya itu kayak departemen TI, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan departemen sumber daya manusia. Nah, setiap departemen ini itu dikelola oleh manajer fungsional, dan anggota tim itu hanya bekerja pada tugas-tugas dalam fungsi mereka atau dalam departemen mereka. Kemudian yaitu ada organisasi proyek. Organisasi proyek itu punya struktur yang berfokus sebenarnya pada proyek tim yang dikhususkan untuk satu proyek saja, dengan seorang manajer proyek yang punya otoritas yang penuh. Setelah proyek selesai, anggota tim biasanya dibubarkan atau dialokasikan ke proyek lain yang baru. Nah, organisasi proyek ini tuh biasanya cocok untuk proyek besar dan kompleks yang memerlukan dedikasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada organisasi matriks. Nah, organisasi matriks sendiri ini itu gabungan dari organisasi fungsional dan organisasi proyek. Anggota tim ini punya dua atasan, yaitu manajer proyek dan manajer fungsional. Nah, anggota tim dari organisasi matriks ini itu bekerja di departemen fungsional, tetapi juga terlibat dalam proyek tertentu. Kemudian yang terakhir ada organisasi virtual. Jadi organisasi virtual ini itu beroperasi secara terdistribusi, yang dimana masing-masing tim itu bekerja dari berbagai lokasi yang berbeda. Nah, seringkali dilakukan secara online.
strukturnya itu lebih fleksibel dan sering digunakan dalam proyek-proyek yang melibatkan tim, lintas negara, atau yang bekerja dengan terancam. Selanjutnya itu ada proses manajemen proyek TIK. Yang pertama itu ada inisiasi. Jadi inisiasi itu menentukan tujuan dari proyek yang akan dikerjakan, menentukan stakeholder dan visibility. Jadi visibility itu maksudnya adalah melakukan analisis kelayakan dari suatu proyek sebelum proyek itu dimulai. Nah, ini tuh maksudnya mencakup penilaian terhadap berbagai faktor untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, contoh aspek yang ditinjau biasanya itu ada kelayakan secara teknis, kelayakan secara ekonomi, kelayakan secara hukum, kelayakan secara operasional, juga kelayakan secara jadwal. Kemudian yaitu yang kedua yaitu ada perencanaan. Perencanaan ini itu menyusun rencana yang detail seperti jadwal, anggaran, dan sumber daya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan itu melakukan implementasi rencana yang ditentukan di awal dan pengawasan untuk proses pengucuan dari proyek. Nah, yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini itu memantau kinerja proyek dan mengendalikan perubahan yang ada sama pengerjaan, juga memastikan proyek itu berada di yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu menyelesaikan semua kegiatan proyek, mengevaluasi hasil, juga mendokumentasikan hasil proyek yang telah dikerjakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.